Berjumpa lagi dengan kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yakni Perpon. Jadi di sini ada saya sendiri, Andrew Fritz Ekonamita, dengan NIM 20055551015. Ada saya Benedict Kenjiro Lehot dengan NIM 20055551099. Dan saya Erika Tania Devi Winkler dengan NIM 200555116. Saya Nika Dewi Diartini dengan NIM 20055551128. Jadi Perpon adalah nama sebuah ide bisnis yang memiliki kepanjangan perpustakaan online. Jadi Perpon merupakan aplikasi yang mengambil konsep sebuah perpustakaan. Dan tujuan diciptakannya Perpon adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk mencari segala macam informasi dengan perkembangan dari teknologi saat ini untuk dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah alat yang dapat bermanfaat bagi siapapun. Lalu berikutnya ada analisa pasar atau industri. Bisnis Perpon adalah bisnis berskala menengah dengan target pengguna dari layanan produk ini adalah para peminat dan penggemar buku. Key success factor itu ada Perpon juga memberikan layanan membaca berbagai macam buku secara gratis serta layanan untuk menyediakan buku bagi pengguna yang ingin membeli buku secara fisik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai deskripsi bisnis Perpon ini. Di mana Perpon sendiri merupakan satu aplikasi yang dapat diartikan sebagai perpustakaan yang mempunyai koleksi buku yang sebagian besarnya itu dalam bentuk format digital. Perpon ini diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari buku ataupun jurnal yang dapat diakses secara online di aplikasi Perpon sendiri. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Buku yang tersedia juga dapat langsung dibeli dari tempat pemesanan yang telah disediakan pada aplikasi. Untuk menjadi pengguna Perpon dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memilih paket yang diinginkan. Kemudian struktur sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga memiliki salah satu aspek yang tak boleh diremehkan begitu saja di dalam proses pembangunan dan pengembangan bisnis. Pemilihan sumber daya manusia yang tepat dapat menjadi ujung tombak suatu perusahaan. Secara umum, struktur sumber daya manusia ini di dalam lingkaran perusahaan terdiri atas CEO, CTO, CFO, CMO, VPN, dan COO. Kemudian ini merupakan flowchart struktur sumber daya manusia dari kelompok kami. CEO-nya yaitu Benedict, CTO yaitu saya sendiri, dan CFO-nya adalah Nanik, CMO adalah Andrew, dan VPM-nya Benedict, dan COO-nya Widi Artini. Berikutnya adalah model bisnis dari bisnis Perpon. Yang pertama itu customer segments-nya. Segmen pelanggan yang ditujukan dari aplikasi Perpon ini adalah siswa, mahasiswa, dosen, dan tenaga pengajar. Value proposition-nya, nilai lebih dari layanan aplikasi ini adalah memudahkan orang dalam mengakses buku sumber dan jurnal dan dapat melakukan pembelian buku yang diinginkan secara online. Yang ketiga adalah channels. Aplikasi ini dipasarkan dalam bentuk aplikasi pada Play Store bagi pengguna Android dan dalam bentuk web bagi pengguna perangkat komputer. Pengiklanan aplikasi dan web dilakukan melalui sosial media. Yang keempat adalah customer relationship. Hubungan dengan pelanggan yang akan terbentuk adalah self-service. Kemudian yang kelima adalah revenue stream. Bentuk pendapatan yang diterima dari aplikasi Perpon adalah pembayaran dari iklan, pembayaran dari mode premium, dan dari penjualan buku secara fisik. Berikutnya key resource. Yang menjadi kunci sumber daya di sini adalah aplikasi Perpon itu sendiri, media sosial sebagai media promosi, buku-buku sumber dan jurnal, dan tenaga pengirim buku. Key activities-nya, kegiatan utama yang dilakukan demi kelangsungan layanan Perpon ini adalah mencari buku sumber dan jurnal yang dapat dipasarkan dalam aplikasi, membuat dan melihara website dan aplikasi, dan menyediakan buku-buku fisik untuk dijual secara online. Berikutnya adalah key partnership. Beberapa mitra yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini adalah penulis atau pengarang buku, developer aplikasi dan website, serta penyedia jasa pengiriman. Lalu cost strukturnya, beberapa biaya yang dibutuhkan agar bisnis ini dapat berjalan adalah biaya pembuatan dan perawatan aplikasi, biaya pembelian buku, biaya pengiklanan aplikasi Perpon, gaji pekerja, dan biaya layanan jasa pengiriman. Berikutnya mengenai marketplace. Yang pertama strength. Kekuatan dari aplikasi Perpon adalah aplikasi ini menyediakan layanan baca buku secara gratis berbasis aplikasi online yang dapat menjangkau siapa saja dengan gadget, menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka, dan menyediakan layanan penjualan online bagi pengguna. Untuk weakness-nya, kesulitan untuk mendapatkan buku sumber yang merupakan kunci utama dari perjalanannya bisnis ini, lalu memiliki iklan di dalam aplikasi yang dapat mengganggu kenyamanan dari pengguna, dan tidak menyediakan buku cerita atau buku hiburan. Selanjutnya mengenai opportunities, aplikasi ini menyediakan akses untuk segala buku yang ada pada aplikasi ini secara gratis. Untuk thread-nya, minat baca buku pembelajaran dan jurnal dari masyarakat sudah sangat menurun. Keterbatasan varian buku yang dapat dibaca pada aplikasi ini, dan sudah terdapat banyak aplikasi serupa yang lebih dulu dibuat, serta sudah memiliki nama yang besar. Untuk target pasarnya, sesuai dengan tujuan dari pembuatan Perpon ini, yaitu memudahkan pengguna dalam menemukan buku sumber dan jurnal-jurnal ilmiah,
Target atau segmen pasar dari bisnis ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan akurat. Untuk lebih khususnya, aplikasi ini menargetkan para siswa, mahasiswa, dosen, serta tenaga pengajar yang membutuhkan bahan ajar atau sumber ajaran yang valid. Taktik penjualan dari produk ini adalah dengan memasarkan melalui Google Ads, media sosial, serta dengan mempromosikan aplikasi ini secara langsung pada target-target pasar yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rencana operasional. Jadi untuk lokasi bisnis, pengolahan dan penyediaan konten dapat dilakukan dari rumah atau selama belum tersedia kantor. Karena produk yang ditawarkan dalam bentuk digital. Jadi konsumen bisnis ini tidak perlu mendatangi suatu tempat tertentu untuk mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan beberapa fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk kelangsungan bisnis ini ada aplikasi Perform itu sendiri, perangkat komputer, dan hosting server. Proses produksi atau penyediaan produk bagi pengguna adalah dengan menyiapkan aplikasi, mencari dan membeli buku-buku sumber yang dapat disediakan pada aplikasi, memasarkan produk-produk buku sumber tadi pada aplikasi, serta menyiapkan buku dan layanan pengiriman bagi konsumen yang menginginkan buku dalam bentuk fisik. Selanjutnya, proyeksi keuangan pada aplikasi ini. Di dalam pembuatan dan pengembangan suatu ide bisnis, tentu saja tidak lepas dari yang namanya kebutuhan dana yang diperlukan. Berikut ini merupakan proyeksi keuangan dari ide bisnis aplikasi Perpon yang dipresentasikan ke dalam beberapa tabel. Pertama, ada biaya selama bisnis berjalan, total 6.370.000. Lalu ada biaya proyek, total 10.500.000. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja dengan total 6 juta. Selanjutnya ada gaji karyawan dengan total 38.500.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai ide bisnis Perpon. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.